Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Arinal Nursyad Hanum, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami, ingin mengajak rekan-rekan semua untuk kita sharing. Di sini kebetulan saya ingin sharing terkait dengan mata kuliah kepemimpinan. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba mengangkat tema terkait dengan kepemimpinan yang melayani sebagai gaya kepemimpinan kekinian, merangkai kepemimpinan dan keadapan. Oke. Di sini kepemimpinan yang melayani merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan kepentingan dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya tentunya. Dan orientasinya adalah untuk melayani. Cara pandangnya adalah holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Selanjutnya menurut Speer, jadi pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami. Seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan, selanjutnya secara sadar. Pilihan ini akan membawa aspirasi dan mendorong dalam memimpin orang lain. Kemudian juga ada menurut Trompernas dan Verman, gaya pemimpin manajemen dalam hal memimpin dan melayani, dalam suatu harmonisasi dan terdapat interaksi dengan lingkungan. Seseorang pemimpin yang melayani adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk melayani dan memimpin. Yang terpenting adalah mampu menggabungkan keduanya untuk saling memperkuat suatu yang berpositif. Oke, selanjutnya dari beberapa pendapat tadi, kita dapat menyimpulkan atau ada 10 karakteristik pemimpin yang melayani, yaitu yang pertama adalah mendengarkan. Jadi, pemimpin yang melayani itu mendengar dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dari dirinya sendiri. Yang kedua ada empati. Empati di sini ada pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. Selanjutnya ada penyembuhan atau healing. Jadi pemimpin yang melayani itu mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain, karena hubungan merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. Yang keempat adalah kesadaran. Kesadaran di sini adalah untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai, sehingga pemimpin yang melayani nanti dapat melihat situasi dari posisi yang seimbang, yang terintegrasi. Oke, yang keempat adalah kesadaran. Di sini, pemimpin yang melayani itu harus memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Jadi, pemimpin yang melayani itu dapat melihat situasi dari posisi yang seimbang, yang terintegrasi. Selanjutnya, yang kelima adalah persuasi. Di sini, pemimpin yang melayani itu selalu berusaha meyakinkan orang lain untuk patuh daripada memaksa orang lain untuk patuh. Dan ini juga salah satu hal yang paling membedakan antara model atau gaya pemimpinan yang otoriter, tradisional, ataupun yang kepemimpinan melayani. Lalu selanjutnya yang keenam adalah konseptualisasi. Di sini pemimpin yang melayani itu memiliki kemampuan untuk melihat masalah dari perspektif konseptualisasi. Berarti selalu berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Yang ketujuh adalah kejelian. Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. Yang kedelapan adalah keterbukaan. Di sini pemimpin yang melayani menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain, sehingga tidak ada lagi yang tadi itu, tidak ada lagi paksaan ataupun kekerasan untuk membuat orang lain itu patuh dengan kita ataupun dengan seorang pemimpin. Yang kesembilan adalah komitmen. Komitmen untuk tumbuh adalah tanggung jawab yang
dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang melayani untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesionalitas karyawan atau organisasi. Lalu yang terakhir adalah membangun komunikasi. Jadi dengan komunikasi yang baik, seorang pemimpin itu dapat dihargai ataupun dapat masyarakatnya dapat lebih patuh dengan seorang pemimpinnya, karena dengan komunikasi yang baik, maksud dan tujuannya pasti semua tersampaikan dengan baik. Oke, di sini beberapa perusahaan di dunia, termasuk juga di Indonesia, telah menerapkan konsep kepemimpinan yang melayani, di mana tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mengembangkan perusahaannya itu menjadi besar, di mana dengan kita menerapkan konsep kepemimpinan yang melayani, itu akan meningkatkan kreativitas, kemampuan, dan efektivitas. Nah, kita ambil beberapa contoh ya. Di sini ada Samsung, Google, dan juga Krishna yang sudah menerapkan konsep kepemimpinan yang melayani. Kita coba sharing ya. Sharing di sini dengan apa yang dilakukan Krishna atau yang dimiliki oleh Ajik ya. Jadi Ajik ini seperti kita ketahui bersama bahwa Ajik ini sebelumnya adalah seorang karyawan, di mana dia berusaha bekerja dengan keras hingga akhirnya bisa memiliki perusahaannya. Dan kita tahu bersama bahwa Krishna ini di Bali sudah memiliki beberapa cabang, dan hampir seluruh turis domestik ataupun internasional yang datang ke Bali pasti belanja oleh-oleh ke sana. Di mana bahwa ini dapat kita lihat bahwa si seorang Ajik ini dapat menerapkan konsep kepemimpinan yang melayani, di mana dia juga mendengar masukan dari karyawan-karyawannya, lalu juga di sini dia memiliki konseptual yang jelas, visioner untuk mengembangkan perusahaan seperti apa, lalu juga dia memiliki komunikasi yang baik dengan karyawan-karyawannya, jadi mendengar keluh kesalnya karyawan sehingga dapat bisa mengembangkan lagi seperti apa sih atau memperbaiki lagi apa yang kurang gitu kan. Lalu juga ada keterbukaan di sini. Jadi Ajik ini tidak menutup kuping ya. Jadi ketika karyawannya sharing, oh perlu A, perlu B, perlu E, Ajik selalu terbuka untuk mendengarkannya. Ketika itu masukan lebih baik, maka dia akan menyesuaikannya. Pemimpin adalah sosok figur yang didambakan masyarakat atau pengikutnya, atau bawahannya. Karena itu, setiap langkah dan perilakunya itu harus menjadi teladan, dan perlu diteladani seseorang. Pemimpin juga memiliki kemampuan di atas pengikutnya atau bawahannya atau masyarakat pada umumnya. Kepemimpinan dan kekuasaan itu sangat penting. Dan karena itu, keterampilan memimpin dan paradigma yang beradab harus dijalankan, dilatih, dan ditransformasikan kepada generasi muda sejak dini. Jadi generasi muda itu harus belajar kepemimpinan lebih cepat dalam meraih kesuksesan. Dan agar source of power dari organisasi bisa dipastikan dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran organisasi. Terus, peran pemimpin juga di sini senantiasa menyadari bahwa peran tersebut agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menyalahi atau melayani hawa nafsunya, melainkan dalam rangka membumikan ajaran Tuhan. Jadi, peran yang terbesar adalah melawan dirinya sendiri atau hawa nafsu sendiri. Itu terutama bagi pemimpin pada level manapun. Oke. Selanjutnya, di sini ada 4 misi utama dari penciptaan manusia dan sekaligus misi kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan sebagai khalifah. Setiap pemimpin adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Ia dipilih menjadi pemimpin sesungguhnya oleh Allah, walaupun memiliki mekanisme tertentu khas manusia pada suatu daerah, dan juga mekanisme tersebut antara daerah satu dan daerah lainnya pasti berbeda. Cuman memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu sebagai pemimpin.
Yang kedua adalah pemimpin sebagai imamah. Di sini adalah kepemimpinan imamah, bermakna sang pemimpin harus berperan sebagai imam atau teladan dalam kehidupan organisasi dan masyarakat, dan mewariskan yang ada dapat dikenang di generasi berikutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai imarah. Makna kepemimpinan adalah hakikat, dan misi kementerian adalah untuk memakmurkan bumi. Dan yang keempat adalah sebagai Abdullah, yaitu kepemimpinan yang mengajak manusia agar sadar berperilaku sebagai Abdullah atau hamba Allah. Ya, demikian sharing materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya. Semoga kalian suka dan mohon diberikan like, subscribe, dan komen. Dadah!